Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke materi Geografi kelas 12 bab 2. Yang akan kita bahas kali ini mengenai struktur keruangan desa dan kota. Definisi desa. Istilah desa di setiap wilayah di Indonesia sangat beragam. Pada umumnya, desa merupakan gabungan dari beberapa dusun atau kampung. Di Minahasa, Sulawesi, masyarakat menyebut desa dengan wanus atau wanua. Di Batak, desa disebut dengan istilah huta atau uta. Di Minangkabau, Sumatera Barat, masyarakat menyebut desa dengan istilah nagari. Sementara di Aceh menyebut desa dengan istilah gampong. Menurut Bintarto, desa sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan praaksara masyarakat, hak asal-usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Perkembangan dan unsur-unsur desa. Potensi merupakan segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk hal positif. Terkait dengan potensi desa merupakan komponen penting dalam perkembangan desa. Dengan potensi yang tinggi, suatu desa dapat berkembang baik. Potensi yang dimiliki dari desa satu lainnya berbeda. Perkembangan desa. Menurut Suparmini, perkembangan desa berdasarkan potensinya dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, desa dengan potensi tinggi adalah desa yang memiliki lahan pertanian subur, topografi datar atau agak miring, dilengkapi dengan fasilitas irigasi teknis. Dengan potensi yang dimilikinya, desa ini dapat berkembang lebih lanjut. Desa dengan potensi tinggi merupakan perpaduan antara sumber daya alam berupa potensi tanah subur dan didukung kondisi topografi dengan sumber daya manusia, yaitu irigasi teknis. Sumber daya alam yang didukung oleh pengelolaan yang optimal dapat digunakan sebagai modal pengembangan desa. Yang kedua, desa dengan potensi sedang adalah desa yang memiliki lahan pertanian agak subur, irigasi sebagian teknis, sebagian non teknis, dan topografi tidak rata. Dengan potensi demikian, suatu desa dapat berkembang tetapi lambat. Yang ketiga, desa dengan potensi rendah memiliki lahan pertanian tidak subur, topografi berbukit, sumber air sulit, dan pengairan sawah bergantung pada curah hujan. Suatu desa dengan potensi seperti ini merupakan hambatan dalam pembangunan dan sulit berkembang. Maju atau berkembangnya suatu desa bergantung pada beberapa faktor. Yang pertama, potensi yang dimiliki oleh desa. Yang kedua, interaksi antar desa dan kota, serta lokasi desa terhadap wilayah yang telah maju di sekitarnya. Unsur-unsur desa. Menurut Suparmi, unsur-unsur desa yang pertama, daerah. Suatu desa terdiri atas tanah produktif dan non-produktif serta penggunaannya, lokasi, luas, dan batas yang merupakan lingkungan geografis setempat. Aspek tersebutlah yang membedakan antara desa satu dengan desa lainlah. Luas lahan di setiap desa tidaklah sama. Ada desa yang luas, ada pula desa yang kecil. Luas desa berkaitan dengan kebijakan administrasi politis. Selain itu, bentuk lahan, keadaan tanah, dan air merupakan kondisi fisik yang ada di suatu desa. Aspek ini dapat mempengaruhi berkembangnya atau tidak suatu desa. Kondisi desa dengan bentuk lahan datar, keadaan tanah subur, dan air mudah membuat desa tersebut mudah berkembang dibanding desa lainnya. Yang kedua, penduduk. Suatu daerah tidak ada penduduknya tidak dapat dikatakan sebagai desa. Penduduk merupakan unsur dalam suatu desa. Dengan penduduk, suatu desa dapat hidup, berkembang, atau tumbuh. Aspek penduduk yang perlu diperhatikan dalam suatu desa diantaranya jumlah, sebaran, kualitas, kepadatan, pertumbuhan, perbandingan jenis kelamin, mata pencaharian, umur, dan sebagainya. Yang ketiga, tata kehidupan berkaitan dengan hubungan kekerabatan, tradisi, norma-norma yang berlaku, dan sebagainya. Tata kehidupan masyarakat desa dipengaruhi oleh kebudayaan secara turun-temurun. Oleh karena itu, aktivitas masyarakat desa sudah menjadi kebiasaan dan kebutuhan seperti cara mengolah ladang, cara bersosialisasi, berinteraksi dengan tetangga, dan lainnya.
Ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Daerah merupakan tempat dengan luas tertentu di mana penduduk hidup. Penduduk dapat menggunakannya untuk bertahan hidup sesuai dengan tata kehidupan yang baik. Selanjutnya, karakteristik desa merupakan ciri-ciri khusus yang ada pada desa yang membedakan dengan kota. Karakteristik desa yang pertama, sistem pertanian tradisional. Penduduk desa belum banyak mengenal teknologi sehingga pengelolaan lahan pertanian masih mengandalkan sistem tradisional. Padahal dengan teknologi pengelolaan lahan pertanian menjadi lebih mudah dan efisien. Yang B, mata pencaharian di sektor pertanian. Masyarakat desa pada umumnya bekerja sebagai petani, perkebunan, peternakan tradisional dan lainnya, meskipun ada yang bekerja dengan buruh bangunan, pamong desa, dan pedagang. Namun pekerjaan pokoknya adalah petani. Besarnya penduduk yang bekerja di sektor pertanian didukung oleh kepemilikan lahan yang masih luas. Lahan pertanian dapat dikembangkan menjadi industri pertanian, tetapi karena banyak faktor yang mempengaruhi, penduduk hanya mampu mengembangkan lahan sebagai pertanian, perkebunan, perikanan, dan lainnya. C. Perbandingan penduduk dengan luas lahan. Penduduk desa memiliki lahan yang cukup luas. Lahan-lahan tersebut dikembangkan untuk usaha pertanian, perkebunan, atau perikanan. Melalui lahan yang luas tersebut, penduduk mengandalkan kehidupannya. Akan tetapi, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, luas lahan yang dimiliki petani semakin berkurang. Dengan berkurangnya luas lahan ini, maka berdampak pada kehidupan penduduk desa. Hubungan kekerabatan yang masih kuat. Penduduk di desa pada umumnya berasal dari satu keturunan. Mereka menikah dan memiliki keturunan, kemudian menetap di desa tersebut. Penduduk desa biasanya juga menikah dengan tetangga terdekatnya. Karena itu biasanya dalam suatu wilayah desa antar penduduk masih memiliki hubungan saudara atau keluarga. Hubungan kekerabatan yang kuat ini dapat dilihat pada kehidupan sosial seperti sikap saling menghargai, menyapa saat bertemu, gotong royong, dan saling menolong. Suatu desa dapat memiliki hubungan kekerabatan yang lebih erat dibanding dengan desa lainnya di luar batas wilayahnya. Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor seperti pengaruh teknologi yang mempengaruhi karakteristik dan kehidupan penduduk. Corak kehidupan bersifat games shape. Karena penduduk desa masih memiliki hubungan saudara atau keluarga, maka corak kehidupannya bersifat game mindset, yaitu sistem kekeluargaan yang masih kuat. F. Gotong royong yang kuat. Sifat gotong royong sudah tertanam kuat pada masyarakat desa. Hal ini telah menjadi kegiatan turun-temurun saat ada salah satu penduduk yang sedang membutuhkan bantuan, seperti membangun rumah, renovasi rumah, membangun jalan, acara pernikahan, membersihkan jalan, dan lainnya. Dalam melakukan gotong royong, penduduk mengedepankan asas kekeluargaan dan kebersamaan dalam masyarakat. Mereka tidak memikirkan untung atau rugi dalam membantu tetangga. G. Ketua kampung memegang peranan penting di desa. Ketua kampung memegang peranan penting dalam setiap masyarakat. Penduduk yang lain akan berpedoman dan menjalankan setiap keputusan yang diambilnya, khususnya masalah yang penting. Masyarakat desa memegang norma agama dan sosial. Norma agama dan norma sosial masih dipegang teguh masyarakat desa. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat desa masih berpegang teguh pada agama yang dianutnya. Norma sosial juga berlaku dalam kehidupan masyarakat. Misalnya, saat ada penduduk yang melakukan kesalahan, sanksi sosial masih berlaku. Penduduk akan melakukan musyawarah untuk menentukan keputusan yang tepat sesuai dengan kesalahan. Klasifikasi perkembangan desa. Fungsi desa dibagi menjadi dua, yaitu sebagai bentuk pemerintahan terkecil di Indonesia dan sebagai hinterland dalam tinjauan fenomena geosfer. Hinterland merupakan daerah belakang yang mendukung berbagai kegiatan wilayah kota supaya kebutuhannya tetap terpenuhi. Desa sebagai wilayah hinterland kota. Yang pertama, sumber bahan pangan bagi wilayah kota. Desa merupakan sumber bahan pangan bagi wilayah perkotaan sebab sebagian besar lahan di kota digunakan untuk industri dan jasa. Tidak adanya lahan pertanian mengharuskan kota mengimpor bahan pangan dari luar wilayahnya. Sementara di desa, penggunaan lahannya sebagai pertanian memungkinkan untuk mencukupi kebutuhan pangan kota. Produksi pertanian tersebut selain dipasarkan ke kota, juga untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.
Yang kedua, desa sebagai penyedia tenaga kerja. Kota merupakan wilayah industri dan jasa yang selalu membutuhkan tenaga kerja. Beraneka lapangan pekerjaan di kota membutuhkan tenaga kerja yang produktif. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja tersebut, seringkali dipenuhi penduduk yang berasal dari desa. 3. Desa memiliki potensi alam. Kondisi alam desa asri, udara sejuk, jauh dari keramaian dan polusi. Hal ini karena didukung oleh budaya penduduk desa yang menjaga dan memelihara alam. Penduduk desa memiliki kesadaran untuk memanfaatkan dan mengelola alam secara efisien. Kesadaran penduduk akan pentingnya alam dalam kehidupan tidak lepas karena kehidupan manusia bergantung pada alam. Apabila alam rusak, maka terganggu pula kehidupan manusia. Dengan kondisi alam dan budaya yang unik merupakan daya tarik bagi penduduk kota sebagai tujuan wisata. Desa berdasarkan perkembangannya. Yang pertama, desa swadaya merupakan wilayah pedesaan yang sebagian besar penduduknya memenuhi kebutuhan dengan cara mengandalkan sendiri. Masyarakat yang tinggal di wilayah ini sangat jarang sehingga perkembangan desa berjalan lambat. Desa seperti ini biasanya terletak di lokasi-lokasi terpencil dan belum memiliki sarana transportasi dan komunikasi yang berfungsi sebagai penghubung dengan wilayah lainnya. Ciri-ciri desa swadaya adalah penduduknya jarang dan terikat adat istiadat, tingkat pendidikannya rendah, produktivitas tanah rendah dan sumber air sulit, kegiatan penduduk bergantung pada alam, topografi berupa pegunungan, perbukitan atau kepulauan, mata pencaharian penduduk dominan petani atau nelayan, sulit menerima perubahan dari luar, lokasi terpencil sehingga sarana penghubung kurang berkembang. Desa swakarya lebih maju dibandingkan desa swadaya. Masyarakat desa swakarya memenuhi kebutuhan secara mandiri dan sudah mulai menjual kelebihan hasil produksi pertanian ke wilayah lain. Uang yang diperoleh dari hasil penjualan digunakan untuk membeli kebutuhan yang tidak diproduksi oleh penduduk setempat. Penduduk desa swakarya telah melakukan kontak dengan masyarakat luar. Dengan demikian, masyarakat desa sedikit demi sedikit dipengaruhi oleh masyarakat luar. Perubahan dan pembangunan akan lebih mudah karena pemikiran masyarakat desa swakarya lebih terbuka. Ciri-ciri desa swakarya: adanya perubahan adat istiadat. Sedikit demi sedikit lapangan pekerjaan mulai bertambah. Pemerintah desa dapat berkembang baik. Mata pencaharian mengalami diversifikasi, mendapat pengaruh dari luar sehingga cara berpikir mulai berubah. Kelebihan hasil produksi sebagian digunakan memenuhi kebutuhan dan sebagian dijual. Tidak bergantung pada bantuan pemerintah sebagai stimulasi saja. Yang ketiga, desa swasembada atau desa maju merupakan desa yang mampu mengembangkan dan memanfaatkan semua potensi yang ada di desanya secara optimal. Dengan memanfaatkan potensi yang ada, pembangunan di desa menjadi lebih mudah dan di desa cepat berkembang. Ciri-cirinya, adat istiadat sudah mulai memudar. Adat istiadat berkaitan dengan kegiatan ekonomi sudah tidak berpengaruh. Lembaga sosial dan ekonomi sudah mulai berkembang. Berbagai perlengkapan modern digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lokasi desa dekat dengan pusat pemerintahan, kecamatan, kabupaten, atau provinsi. Kebutuhan pokok dapat disediakan secara mandiri. Mata pencaharian penduduk sangat beragam seperti nelayan, pedagang, dan jasa. Tingkat pendidikan dan kesehatan tinggi, interaksi dengan wilayah sekitarnya lancar karena jaringan transportasi dan komunikasi tersedia, gotong royong masyarakat masih tinggi. Permasalahan dan pembangunan desa. Desa merupakan wilayah yang penting bagi kota. Apabila wilayah desa mengalami masalah, kaitannya dengan produk pertanian, perkebunan, dan perikanan akan berpengaruh pada wilayah kota. Permasalahan di desa. Yang pertama, kaitannya dengan kondisi geografis Indonesia yang berupa kepulauan merupakan potensi sekaligus masalah yang harus dihadapi bersama. Misalnya, distribusi penduduk yang tidak merata menyulitkan proses pembangunan. Sebagian besar desa yang tertinggal berada di lokasi berbukit dan terpencil seperti pulau-pulau yang jauh dari pusat pemerintahan. Masalah yang kedua kaitannya dengan kondisi masyarakat. Kemampuan penduduk desa dalam memenuhi kehidupannya sangat bervariasi. Ada yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya primer, sekunder, dan tersier. Ada pula yang kurang mampu. Keadaan yang ini dikarenakan kondisi ekonomi yang berbeda pula. Permasalahan tersebut misalnya banyak penduduk yang kekurangan pangan dan gizi.
Distribusi tidak merata, penduduk jarang, pendidikan dan kesehatan rendah karena fasilitas pendidikan dan kesehatan kurang, atau kesadaran masyarakat yang minim dan lainnya. Yang ketiga, kaitannya dengan pemerintahan dan kelembagaan. Dari pemerintahan desa, kabupaten, maupun provinsi belum berfungsi sebagaimana mestinya. Kondisi ini ditambah dengan belum maksimalnya koordinasi pelayanan pemerintah dari pemerintahan yang terkecil sampai pusat. Dengan demikian, perencanaan pembangunan kurang maksimal, kebijakan yang diambil sulit diterapkan sehingga pembangunan terganggu. Upaya pembangunan desa. Upaya pemerintah dalam mengembangkan atau membangun desa adalah sebagai berikut. Yang pertama, menempatkan penduduk desa dalam kedudukan sebagai warga desa yang sebenarnya. Artinya dalam pembangunan tidak membedakan antara penduduk desa dengan penduduk kota. Semua penduduk merupakan sama sebagai warga negara Indonesia yang harus dilindungi dari aspek apapun. Yang kedua, mengusahakan supaya corak kehidupan penduduk desa dapat meningkat. Yang ketiga, mengusahakan supaya penduduk desa dapat lebih kreatif, inovatif, dinamis, dan fleksibel dalam menghadapi tantangan yang ada. Dengan demikian, penduduk lebih semangat dalam melakukan pembangunan. Unsur-unsur pembangunan desa, unsur-unsur yang harus diperhatikan supaya pembangunan desa berhasil. Yang pertama, keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Yang kedua, timbulnya gagasan dan ide baru dari masyarakat mengenai kondisi kehidupan yang akan dihadapi di masa mendatang. Yang ketiga, menggunakan teknologi tepat guna untuk menunjang berbagai kegiatan ekonomi di desa. Terima kasih, itu materi yang Ibu sampaikan. Sampai bertemu di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.